Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-6 ya, ke-6 ya. Kita akan membahas tentang sistem manufaktur industri agro ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu sistem ya. Kemudian bagaimana kita memodelkan sistem ya. Bagaimana cara kita membaca sebuah sistem dengan cara memodelkan. Nah, kenapa sistem? Ya, karena objeknya teknik industri adalah sistem ya. Nah, khusus di kita ya, jurusan teknik industri agro ya, kita itu lebih banyak ya pembahasannya adalah pada agroindustri. Nah, salah satu contoh sistem yang menjadi objek kajian atau objek implementasi keilmuan, contoh konkret dari sistem adalah sistem manufaktur. Ya, sistem manufaktur. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai jenis sistem ya, karakteristik, jenis-jenis pembagian ya. Kemudian untuk kegiatan perkuliahan yang menjadi contoh konkret adalah sistem manufaktur. Nah, maka di perkuliahan-perkuliahan yang akan dihadapi ke depannya, maka para dosen akan banyak berbicara tentang sistem manufaktur. Dan itu identik dengan yang namanya pabrik. Ya, pabrik. Nah, kita akan review sedikit ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Perbedaan antara sistem produksi dengan sistem manufaktur. Nah, kalau kita lihat di kamus, dari kamus, manufaktur ini bahasa Inggris ya, dengan C ya, faktor ya, itu artinya produksi. Produksi. Jadi kalau kita artikan sistem produksi, sistem manufaktur, sistem produksi dan sistem produksi ya sama, tapi pada prinsipnya beda ya, prinsipnya beda. Nah, produksi itu dari definisinya ya, itu artinya membuat sesuatu yang baru ya. Itu dari bahasa Latin producer ya. Sementara manufaktur itu dari bahasa Latin juga manufaktum, artinya membuat dengan tangan. Nah, apa bedanya sesuatu yang baru dengan membuat dengan tangan? Nah, kalau yang baru itu bisa saja berupa barang, bisa berupa tidak berupa barang ya. Jasa ya. Sementara kalau dengan tangan itu sudah jelas produknya terlihat konkret ya. Nah, ini pada awal ya, sistem produksi dan sistem manufaktur. Nah, keduanya ya, itu mengalami perubahan makna ya. Jadi kalau pertama ini produksi ini lebih luas ya, lebih luas daripada sistem manufaktur. Nah, pada tahun 1983 itu manufacturing ya didefinisikan ulang oleh CIRP ya. A series of interrelated activities and operation. Jadi seri tahapan ya, tahapan dari kegiatan dan operasi yang saling berkaitan. Termasuk di dalamnya kegiatan desain ya. Pemilihan bahan baku atau material, perencanaan, proses produksi, nah, ini perlu digarisbawahi, produksi, penjaminan kualitas, manajemen and marketing of product, ya, pemasaran dari product of the manufacturing industries. Jadi produksi itu bagian dari manufaktur. Jadi udah lebih luas definisi manufacturing dibandingkan dengan dengan produksi. Sebelumnya produksi itu yang lebih luas. Nah, kita akan mengambil objek ya, sistem manufaktur ya.
sesuai dengan definisi ini. Ya. Jadi ketika kita membahas sistem, objeknya adalah sistem manufaktur agroindustri, berarti kegiatan yang akan kita bahas adalah ini. Ya. Involve the design, material selection, planning. Ya. Jadi proses produksi adalah salah satu tahapan di dalamnya. Jadi ini yang akan kita bahas. Mungkin juga di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ini juga akan menjadi pembahasannya. Jadi sebuah sistem yang terdiri dari, yang diawali dari proses desain. Ya. Baik, ini perbedaan antara sistem produksi dan sistem manufaktur. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jenis-jenis sistem produksi itu berdasarkan outputnya ada 3 ya. Yang pertama itu jasa ya. Ya, jasa. Jasa ini artinya bahan atau barangnya itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi tidak terjadi proses perubahan nilai secara konkret. Ya. Misalnya ini, ya, kegiatan transportasi. Ya. Itu tidak terjadi perubahan perubahan nilai tambah dari sebuah produk. Ya, tapi ada proses yang terjadi di sana. Ya. Nah, itu disebut dengan sistem produksi jasa. Kemudian sistem produksi yang tidak jasa. Ya. Jadi tidak jasa ini ada 2. Ya. Satu yang continue, yang kedua adalah discrete. Jadi ada jasa, ada tidak jasa. Atau disebut dengan sistem manufaktur barang. Ya, barang. Ada yang continue, ada yang discrete. Yang membedakannya itu tahapan. Kalau continue, tahapan proses produksinya itu tidak bisa dipisahkan dengan pasti. Ya. Jadi prosesnya mengalir dengan terus-menerus. Contoh pembuatan air minum ya, itu dari bahan baku sampai terakhir mungkin di pengemasan baru kelihatan. Atau minyak goreng dari dari sawit jadi CPO ini ya, continue. Tapi kalau yang discrete itu proses atau tahapannya jelas ya. Misalkan saja pembuatan mobil ya. Pembuatan kursi atau meja. Jadi mulai dari kayu yang besar dipotong, jadi perubahan bentuknya nampak dengan jelas. Kemudian diketam, dihaluskan, dilobangi ya, digerinda ya, dipahat ya, pernis dan dirakit terakhir. Ya. Jadi nampak dengan jelas. Nah, itu perbedaannya antara jasa, continue dan discrete. Oke, ini klasifikasi ya, ini yang tadi ya. Sistem produksi. Ya, ada yang barang, ada yang jasa. Barang ini ada 2 ya. Manufaktur ini maksudnya yang discrete. Ini yang continue. Nah, kemudian ada juga pembagian sistem produksi berdasarkan yang pertama tingkat atau level. Tingkatannya. Ya. Ada yang disebut dengan operasi pembentukan. Ya. Jadi dari bahan baku, bahan alam menjadi produk, yaitu pembentukan. Contoh pembentukan biji-biji ya. Kalau di agroindustri mungkin seperti dari buah, biji-bijian menjadi tepung. Itu bisa dikatakan pembentukan. Kemudian operasi perakitan. Di agro mungkin pencampuran dan seterusnya. Kemudian berdasarkan volume. Ya. Ada yang massal, ada yang job, ada yang batch. Nanti kita lihat. Kemudian ada yang tata letak. Ya. Ada yang tata letak produksi tetap ya. Fix ya, fix layout. Yaitu sistem produksi yang produknya tetap tapi yang berjalan adalah peralatan dan mesin. Contoh apa? Pabrik pesawat ya. Yang besar-besar ya. Kemudian ada tata letak berdasarkan proses. Ya. Ada berdasarkan produk. Ini bukan produksi ya, produk ya. Tata letak produk ya. Jadi tata letak produk ini desain tata letaknya mengikuti urutan proses pembuatan produk, urutan pembuatan produk. Ya. Sementara tata letak berdasarkan proses itu tata letak di mana proses produksi yang sejenis itu dikelompokkan menjadi
satu bagian ya, satu bagian yang berdiri sendiri. Kemudian tata letak teknologi kelompok ini mesin dikelompokkan berdasarkan kesamaan proses ya. Jadi produk-produk yang prosesnya memiliki kesamaan itu dibuatkan satu kelompok. Disebut juga dengan grup teknologi ya, grup teknologi. Nah, ini mungkin akan Anda pelajari lebih lanjut nanti di mata kuliah selanjutnya. Nah, ini pengenalan saja ya. Oke, ini yang tadi yang flowshop ya, flowshop ya. Bisa juga disebut dengan produk layout yang tadi ya. Karena produk mengikuti urutan langkah produksi yang sama. Nah, karakteristiknya satu jenis produk standar. Jadi, produknya mungkin jenisnya satu, misalnya sawit ya. Minyak goreng itu urutan prosesnya sama saja. Sawit itu yang membedakan hanya kemasannya saja. Minyak goreng ya, yang membedakan kemasannya saja. Ya. Jadi produk layout, jadi urutan layoutnya itu dibuat berdasarkan urutan pembuatan proses pembuatan produk. Misalnya tahap pertama adalah proses 1 ya, itu adalah pembersihan. Kemudian yang kedua adalah penghancuran dan seterusnya ya. Jadi urutan mesin disusun berdasarkan urutan proses. Nah, karakteristik yang ketiganya adalah efisien ya. Tidak ada setup dan tidak ada backtracking. Backtracking ini produknya kalau sudah selesai di tahapan yang ketiga misalnya itu dia tidak balik ke tahapan kedua atau ke satu ya. Tapi kurang fleksibel. Ini kelemahannya. Ya. Nah, ada yang job shop ya. Itu sistem produksi yang melakukan proses pembuatan sejumlah banyak produk ya. Ya, volume produksi masing-masing itu rendah. Routing yang berbeda. Ini proses layout ya. Jadi produknya variasinya tinggi. Tapi jenisnya jumlahnya sedikit ya. Nah, ini sejumlah banyak ya, jenisnya tinggi. Jenisnya banyak. Ya. Kemudian jenisnya banyak tapi jumlahnya sedikit. Misal contoh mungkin barangkali apa? Baju ya. Baju yang ini ya, modelnya beda-beda ya. Itu jenisnya kan banyak, tapi ininya sedikit ya. Masing-masing jenis itu sedikit ya. Yang job shop. Dan batch ya. Sistem produksi yang melakukan proses pembuatan banyak ya. Dia itu karakteristiknya produknya variasinya sedang ya. Kemudian jumlahnya juga sedang. Ya. Barangkali ini yang batch ini ya. Di agroindustri ada ya. Jadi misalkan kalau kita lihat ini pabrik apa ya, industri minyak nabati ini ya, alkohol ya, tanol ya, itu dia berdasarkan pesanan ya, berdasarkan pesanan. Jadi masing-masing pesanan itu karakteristiknya beda dengan ukuran produksi tertentu. Nah, ini mungkin barangkali bisa dikategorikan dengan batch ya, batch. Oke. Nah, ini adalah strategi pemenuhan permintaan, respond to demand ya. Jadi perusahaan itu mempunyai strategi untuk memenuhi permintaan konsumen. Ya. Ada 4 yang kita jelaskan di sini ya. Dan disebut dengan design to order. Ya, design to order. Ya. Ketika di order itu perusahaan akan melakukan desain. Ya. Nah, ini untuk produk-produk yang spesifik ya. Atau mungkin yang barangkali di kehidupan sehari-hari ya.
apa ya? Nah ini baju ya, baju. Mungkin Anda pesan baju ke tukang jahit. Kemudian tukang bajunya akan mendesain bajunya seperti apa, ya, mendesainnya. Atau produk-produk tertentu yang mungkin Anda variasinya sangat terbatas ya. Jadi perusahaan itu tahapan produksinya dimulai dari tahapan desain. Setelah desain baru dicarikan ininya bahan baku, kemudian baru diproduksi, baru dikirim. Kemudian ada yang strategi kedua namanya assembly to order. Ya. Ya. Jadi ketika di order itu perusahaan mengassembly. Nah ini contoh sederhana saya gambarkan ini misalnya Lotek ya. Lotek. Ya, perusahaan orang jual lotek itu sudah punya dalam bentuk modul. Ya. Kerupuknya sudah punya, kuahnya sudah punya, togenya udah ada, sayurnya ada. Paling nanti konsumen ordernya, speknya misalnya tingkat pedasnya sedang, tidak pedas ataupun sangat pedas. Ya. Ketika di order baru di assembly, diaduk ya. Nah ini contoh assembly to order. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan make to order. Ya. Make to order. Jadi ketika di order di make, dibuat. Ya. Ketika di order tuh dibuat. Ya. Jadi perusahaan itu sudah punya tidak mendesain tapi sudah punya contoh produk. Jadi ketika ada order, perusahaan cuma menyerahkan ini kira-kira model yang cocok ya. Nah, konsumen tinggal memilih. Ketika konsumen sudah menetapkan pilihan, maka perusahaan langsung membuatkan. Nah, itu make to order. Kemudian ada disebut dengan make to stock ya. Ya. Dibuat untuk di stok. Jadi perusahaan bikin saja dulu. Bikin sebanyak-banyaknya nanti di stok. Ya. Apakah ada order atau tidak ya. Nah, ini cocok untuk industri yang melayani consumer goods ya, kebutuhan sehari-hari, minyak goreng. Nah, agroindustri itu banyak di sini. Ya. Banyak di sini, di make to stock. Ini biasanya dipendekkan orang DTO ya. Ini ATO, MTO, MTS. Ya, design to order, DTO. Ya. Kalau berdasarkan layout tadi, industri agro itu banyak di produk layout, ya, produk layout. Nah, kira-kira seperti itu ya strategi dalam memenuhi permintaan. Nah, apa saja kegiatan di lantai produksi ya? Ya. Di lantai produksi itu kegiatannya banyak ya. Mungkin Anda yang terbayang kegiatannya hanya membuat, padahal banyak ya. Yang pertama kegiatan fabrikasi ya. Proses ya, proses produksi ya. Kalau di industri logam barangkali ini machining ya, penempaan, forging, punching ya. Forging itu ditarik ya, kemudian punch ya, ditekuk ya. Sementara kalau agroindustri barangkali ada kegiatan pengeringan, pengecilan ukuran dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk perakitan ya, kalau industri logam kayak dilas ya, rivet ya, kemudian dibaut ya, pakai baut ya, mur baut ya. Ya. Tapi kalau industri agro barangkali pencampuran ya, mixing ya. Kemudian ada kegiatan pemindahan material. Ya. Pemindahan material. Kemudian ada penyimpanan. Kemudian ada pemeriksaan kualitas. Jadi di lantai produksi atau disebut juga dengan shop floor, itu kegiatannya tidak hanya produksi ya. Banyak kegiatan ini. Pemindahan material, penyimpanan, pemeriksaan kualitas, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Barangkali juga nanti ada kegiatan pemeriksaan mesin, ya, perawatan mesin. Ya. Untuk menjaga proses produksi dapat berjalan secara baik. Ya. Oke, nah kita akan melihat siklus manufaktur ya, sesuai dengan definisi tadi. Ya.
ya. Inilah yang disebut dengan sistem produksi. Sistem manufaktur. Ya. Tahapannya karena dia siklus. Siklus ini artinya berulang, ya. Berulang. Jadi start dan finishnya mungkin tidak bisa didefinisikan dengan tidak mungkin definisikan karena dia siklus berulang. Tapi kalau kita memulai barangkali bisa dari tahap awal ini, pasar, ya, konsumen. Karena bagaimanapun kegiatan produksi pasti titik awalnya adalah di konsumen, ya. Konsumen, ya itu perusahaan itu biasanya melakukan yang namanya riset pasar untuk mengetahui apa kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan konsumen ini nanti akan diterjemahkan dalam bentuk produk. Jadi produknya didesain. Ya. Diriset kebutuhan konsumen seperti ini, ya. Kemudian didesain produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi karakteristik pasar sekarang itu membuat produk yang dibutuhkan orang, ya. Karena kalau produk yang tidak dibutuhkan orang kita buat nanti tidak akan terjual, tidak akan diserap oleh pasar. Setelah produknya dibuat, kemudian desain proses. Kemudian setelah proses didesain, lakukan rencana produksi, dibuat rencana produksi, baru dilakukan proses produksi. Pada kegiatan produksi, itu dilakukan pengendalian produksi. Nanti hasilnya itu akan dijadikan input untuk perencanaan. Nah, yang di garis-garis putus-putus inilah yang disebut dengan sistem produksi. Jadi sistem produksi merupakan bagian dari sistem manufaktur. Kalau produknya sudah selesai, baru menjadi produk jadi, kemudian disimpan, warehouse, kemudian didistribusikan ke konsumen. Ya, nah balik lagi nanti konsumen. Ya. Jadi dia berbentuk siklus. Nah. Atau seperti ini, yang agak lebih detail, ya. Prinsipnya sama, ya. Ini konsumen, ya. Konsumen itu di perusahaan, ya. Ada bagian-bagiannya. Nah, ini akan menjadi info, ya, terkait dengan produk apa yang dibutuhkan biasanya oleh bagian pemasaran. Ya. Keinginan konsumen seperti apa? Nah, ini yang diterjemahkan menjadi produk, perancangan produk. Sama seperti yang tadi, ya. Kemudian perancangan proses. Ya. Nah, yang kuning-kuning, pengendalian persediaan, perencanaan produksi, pengendalian produksi. Nah, ini yang disebut dengan sistem produksi. Sistem produksi. Sementara yang secara keseluruhan itu siklus manufaktur atau sistem manufaktur. Nah, ini versi lain gambar. Ini lebih menjelaskan keterkaitan keilmuan yang ada di teknik industri. Seperti ini, perancangan metode kerja, ya. Terkait kualitas, ya. Penyimpanan, pengiriman, dan lain-lain. Atau ini, ya. Yang lebih menggambarkannya, ya. Jadi ada pasar sebagai sumber, sebenarnya ini sama, ya. Pasar sebagai sumber, ini pasar sebagai produk, ya. Sebagai sumber bahan mentah, mesin, informasi tenaga kerja, dana, ya. Kemudian diproses, produk jadi dikirim ke pelanggan. Riset pasar, desain produk, masuk ke desain proses, masuk lagi. Jadi intinya sama, ya. Sama. Nah, oke. Nah, pada sebuah perusahaan, ya, kita sebut itu perusahaan ini, ya. Ini contoh saya ambil, ya. PT Organisasi PT Tunas Harapan Sawit dari ininya, ya, dari webnya. Nah, itu perusahaan biasanya dipimpin oleh direktur, ya. Ada sekretaris. Nah, ada direktur-direktur lain, ya. Ada direktur operasional. Operasional ini, ya, sehari-hari terkait dengan operasional,
proses produksi, ya. Nah, operasional ini biasanya yang mengelola terkait dengan sistem manufakturnya. Nah, di sini mungkin di gambarnya tidak dijelaskan, ya. Kita mungkin memprediksi saja. Nah, kemudian pemasaran. Ini terkait pemasaran produk, ya. Kemudian ada keuangan. Nah, di bawah direktur ada manajer. Nah, ini manajer pabrik, ya. Manajer pemasaran, manajer HRD, manajer keuangan. Mungkin di bawah direktur operasional ini manajernya banyak, ya. Ada manajer pabrik, ya. Ada manajer kebun barangkali, ya. Mungkin di sini ada nanti manajer kebun, ya. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Ini contoh, ya. Nah, kegiatan proses produksi biasanya di bawah manajer pabrik. Jadi ini sistem manufaktur, ya. Yang ini yang disebut dengan sistem produksi. Orang bertanggung jawab, ya. Nah, berikut contoh barangkali yang bisa dilihat, ya. Ini manajer pabrik, ya. Nah, di bawahnya ada bagian laboratorium, ada kepala pengolahan, kepala bengkel, kepala administrasi, ya. Administrasi di pabrik, ya, bukan administrasi di perusahaan, ya. Kepala pengolahan ada asisten shift, mekanik, ya. Asisten shift ini mungkin nanti membawahi beberapa orang pekerja, ya, pekerja shift 1, shift 2, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari sistem manufaktur, ya. Mulai dari definisi, ruang lingkup, kegiatannya, dan personel-personel yang ada di dalamnya. Nah, ini sebagai gambaran bagi Anda bahwasanya di mana bagaimana keilmuan teknik industri itu ruang lingkupnya seperti apa, ya. Sudah kita bahas ruang lingkup secara umum, objeknya adalah sistem, ya. Sistem sebagai objek. Kemudian yang sering kita gunakan untuk pembelajaran adalah sistem manufaktur. Maka gambarnya biasanya teknik industri itu gambar pabrik, maka identik dengan pabrik. Nah, kita teknik industri agro itu lebih spesifik, itu di bidang agro industri. Oke, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.